Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel ini bersama aku tentunya Dwi Ratri Oktavianita. Nah, di video kali ini kita bakalan sama-sama belajar tentang teori belajar sosial dari Albert Bandura. Tapi sebelumnya kita bakalan bahas dulu tentang biografi singkat dari Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1925 di Kanada. Setelah SMU, ia masuk ke University of British Columbia di Vancouver dan meraih gelar BA pada tahun 1949. Ia melanjutkan pendidikan di University of Iowa jurusan psikologi hingga meraih gelar MA pada tahun 1951 dan PhD pada tahun 1952. Setelah selama 1 tahun praktek klinis di Wichita, Kansas Guidance, pada tahun 1953 ia diterima bekerja di Stanford University. Selama karirnya, Bandura mengembangkan pendekatan social learning untuk memahami kepribadian manusia melalui penelitian-penelitian. Dan berikut beberapa buku dan penghargaan yang dimiliki oleh Albert Bandura. Kita lanjut ke teorinya. Teori belajar sosial yang dikenalin sama Albert Bandura itu nekanin pada komponen kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura, teori belajar sosial itu sering banget disebut sebagai jembatan antara teori behavioristik dan kognitivistik. Karena apa? Karena meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Teori belajar sosial itu ngejelasin bahwa perilaku manusia itu punya interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Teman-teman, kebanyakan perilaku manusia itu dipelajari observasional melalui pemodelan, yaitu dari mengamati orang lain. Kemudian hasilnya itu berfungsi sebagai panduan untuk bertindak. Oke, kita lanjut ke struktur kepribadian. Yang pertama ada sistem self. Self diakui sebagai unsur struktur kepribadian. Saling determinis menempatkan semua hal saling berinteraksi di mana pusat atau pemulanya adalah sistem self. Sistem self itu bukan unsur psikis yang mengontrol tingkah laku, tetapi mengacu pada struktur kognitif yang memberi pedoman, mekanisme, dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Pengaruh self tidak otomatis atau mengatur tingkah laku secara otonom, tetapi self menjadi bagian dari interaksi resiprokal. Yang kedua ada regulasi diri. Dalam bentuk determinis resiprokal berarti orang dapat mengatur sebagian dari tingkah lakunya sendiri. Menurut Bandura akan terjadi strategi reaktif dan proaktif dalam regulasi diri. Strategi reaktif dipakai untuk mencapai tujuan, namun ketika tujuan hampir tercapai, strategi proaktif menentukan tujuan baru yang lebih tinggi. Tingkah laku manusia adalah hasil pengaruh resiprokal, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dalam regulasi diri. Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dengan dua cara. Yang pertama, faktor eksternal memberi standar untuk mengevaluasi tingkah laku. Dan yang kedua, faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dalam bentuk penguatan atau reinforcement. Faktor internal dalam regulasi diri. Yang pertama, observasi diri. Orang harus mampu memonitor performansinya, walaupun tidak sempurna karena orang cenderung memilih beberapa aspek dari tingkah lakunya dan mengabaikan tingkah laku lainnya. Apa yang diobservasi seseorang tergantung kepada minat dan konsep dirinya. Yang kedua, proses penilaian atau mengadili tingkah laku, yaitu melihat kesesuaian tingkah laku dengan standar pribadi, membandingkan tingkah laku dengan norma standar atau dengan tingkah laku orang lain, menilai berdasarkan pentingnya suatu aktivitas dan memberi atribusi performansi. Yang ketiga, reaksi diri afektif. Berdasarkan pengamatan dan judgement itu, orang mengevaluasi diri sendiri positif atau negatif, dan kemudian menghadiahi atau menghukum diri sendiri. Bisa terjadi tidak muncul reaksi afektif, karena fungsi kognitif membuat keseimbangan yang mempengaruhi evaluasi positif atau negatif menjadi kurang bermakna secara individual. Kita lanjut untuk struktur kepribadian yang ketiga, yaitu efikasi diri. Bandura menyebut keyakinan atau harapan diri sebagai efikasi diri dan harapan hasilnya disebut ekspektasi hasil. Yang pertama, efikasi diri atau efikasi ekspektasi, yaitu persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Yang kedua, ekspektasi hasil, yaitu perkiraan atau estimasi diri bahwa tingkah laku yang dilakukan diri itu akan mencapai hasil tertentu. Struktur kepribadian yang keempat yaitu sumber efikasi diri. Yang pertama ada pengalaman performance, yaitu prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu. Sebagai sumber, performansi masa lalu menjadi pengubah efikasi diri yang paling kuat pengaruhnya. Kemudian ada pengalaman vicarious, diperoleh melalui model sosial. Efikasi akan meningkat ketika mengamati keberhasilan orang lain. Sebaliknya, efikasi akan menurun jika mengamati orang yang kemampuannya kira-kira sama dengan dirinya ternyata gagal.
Kemudian ada persuasi sosial. Efikasi diri juga dapat diperoleh, diperkuat atau dilemahkan melalui persuasi sosial. Dampak dari sumber ini terbatas, tetapi pada kondisi yang tepat, persuasi dari orang lain dapat mempengaruhi efikasi diri. Kemudian ada keadaan emosi. Keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi efikasi di bidang kegiatan itu. Emosi yang kuat, takut, cemas, stres dapat mengurangi efikasi diri. Namun bisa terjadi peningkatan emosi atau yang tidak berlebihan dapat meningkatkan efikasi diri. Struktur kepribadian yang kelima yaitu efikasi diri sebagai prediktor tingkah laku. Efikasi diri merupakan variabel pribadi yang penting yang kalau digabung dengan tujuan-tujuan spesifik dan pemahaman mengenai prestasi akan menjadi penentu tingkah laku mendatang yang penting. Struktur kepribadian yang keenam, efikasi kolektif. Keyakinan masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu disebut efikasi kolektif. Bandura berpendapat orang berusaha mengontrol kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi diri individual, tetapi juga melalui efikasi kolektif. Misalnya, dalam bidang kesehatan, orang memiliki efikasi diri yang tinggi untuk berhenti merokok atau melakukan diet, tetapi mungkin memiliki efikasi kolektif yang rendah dalam mengurangi polusi lingkungan, bahaya tempat kerja, dan penyakit infeksi. Kita lanjut ke dinamika kepribadian. Menurut Bandura, motivasi mempunyai dua sumber, yaitu gambaran hasil pada masa yang akan datang atau yang dapat menimbulkan motivasi tingkah laku pada saat ini, dan harapan keberhasilan berdasarkan pada pengalaman. Bandura setuju bahwa penguatan menjadi penyebab belajar, namun seseorang juga dapat belajar dengan 3 penguatan seperti yang akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, penguatan vikarius, yaitu mengamati orang lain yang mendapat penguatan, membuat seseorang puas dan berusaha belajar. Yang kedua, penguatan yang ditunda. Orang terus-menerus berbuat tanpa mendapatkan penguatan karena yakin akan mendapatkan penguatan yang sangat memuaskan pada masa yang akan datang. Yang ketiga, tanpa penguatan, yaitu belajar tanpa ada penguatan sama sekali. Kita lanjut ke perkembangan kepribadian. Yang pertama ada belajar melalui observasi. Seseorang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon orang lain. Bahkan belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang dipelajari itu. Belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibanding belajar melalui pengalaman langsung. Terdapat 2 cara dalam belajar melalui observasi, yaitu yang pertama, peniruan atau modeling. Tingkah laku manusia bukan semata-mata bersifat refleks atau otomatis, melainkan juga merupakan akibat dari reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif. Yang kedua, modeling tingkah laku baru. Melalui modeling, orang dapat memperoleh tingkah laku baru. Ini dimungkinkan karena adanya kemampuan kognitif. Stimuli berbentuk tingkah laku model ditransformasi menjadi gambaran mental, dan yang lebih penting lagi ditransformasi menjadi simbol verbal yang dapat diingat kembali suatu saat nanti. Kemudian ada modeling mengubah tingkah laku lama. Modeling mempunyai 2 macam dampak terhadap tingkah laku lama. Pertama, tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki pengamat. Kedua, tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau memperlemah pengamat untuk melakukan tingkah laku yang tidak diterima secara sosial, tergantung apakah tingkah laku model itu diganjar atau dihukum. Modeling simbolik. Dewasa ini sebagian besar modeling tingkah laku berbentuk simbolik. Film dan televisi menyajikan contoh tingkah laku yang tak terhitung yang mungkin mempengaruhi pengamatnya. Sajian itu berpotensi sebagai sumber model tingkah laku. Modeling conditioning. Pengamat mengobservasi model tingkah laku emosional yang mendapat penguatan. Muncul respon emosional yang sama dalam diri pengamat dan respon itu ditujukan kepada objek yang ada di dekatnya. Kemudian yang ketiga ada faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Yang pertama, perhatian. Sebelum meniru orang lain, perhatian harus dicurahkan ke orang itu. Perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan modelnya, sifat model yang atraktif, dan arti penting tingkah laku yang diamati bagi si pengamat. Yang kedua, representasi. Tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dalam ingatan, baik dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk gambaran atau imajinasi. Representasi verbal memungkinkan orang mengevaluasi secara verbal tingkah laku yang diamati dan menentukan mana yang dibuang dan mana yang akan dicoba dilakukan. Yang ketiga, peniruan tingkah laku model.
Sesudah mengamati dengan penuh perhatian dan memasukkannya ke dalam ingatan, orang lalu bertingkah laku. Yang keempat, motivasi dan penguatan. Observasi mungkin memudahkan orang untuk menguasai tingkah laku tertentu, tetapi jika motivasi tidak ada, maka tidak akan terjadi proses tingkah laku. Gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman jadi lebih paham ya. Semoga juga teman-teman bisa mengambil insight sebanyak-banyaknya dari video ini. Nah, dari aku cukup sekian. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Thanks for your attention and see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.